Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, syukur alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di ruangan ini lebih kurang dari perkiraan yang tercatat dari panitia sebanyak 700 orang. 250 tamu kita. Ya, 250 adalah tamu kita. Tuan rumah sebanyak 450 orang. Jadi lebih kurang 700 orang kita berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini selalu di bawah naungan ridho Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada hari ini adalah ada dalam ayat 3 penyesalan yang harus wak pikirkan bersama-sama. Berapa? 3 penyesalan yang harus awak pikirkan bersama-sama. Pertama, penyesalan ketika lah barado di dalam kubur. Satu. Dan kedua, penyesalan besok apabila laba kumpul di padang mahsyar. Laba kumpul di padang mahsyar besok baru timbul penyesalan. Kenapa? Sagalu nan awak kerajokan akan dihitung, akan ditimbang, dihisab dan dimizan. Timbul penyesalan. Dan yang ketiga adalah penyesalan setelah barado di dalam api. Lah barado di dalam neraka baru timbul penyesalan. Nah, kita mulai dengan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Berselingkuh aku kepada Allah daripada setan yang terkutuk, dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Alah, tak nampak? Jadi setiap orang nak mati, bapak dan ibu, kalau ndak ada membawa pulang, itu penyesalannya dalam kubur. Hatta hingga idza jaa, datang kepada salah ahadahumul maut, kepada salah seorang dari mereka al-maut. Lalu ia berkata, Rabbirji'un, ya Tuhanku balikan ambo balik ke dunia. Untuk mana balik ke dunia? La'alli a'malu salihan, agar bisa aku mengerjakan amal soleh, amal yang engkau ridhoi. Bima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Di banyak amalnya yang tinggal, dia bisa ngarajuan, tapi dia tinggal. Itu penyesalan bisa. Kalau memang tak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu awak bisa, tapi tak namua. Besok itu gacauannya besok tuan. Ajaban Allah, kalla, tak bisa lihat kata Allah. Jatah kalian hidup jatah dunia lah habis. Walaupun niat mengerajokan ego itu dan segala benda itu lihat jatah hidup itulah habis. Ajal itulah tiba, minyak lah habis, lampu pasti padam. Kau mesti pasti. Kalau mampu ndak awak kerajokan model kau bisa ndak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, awak kau banyak santai, awak kau banyak lengah, awak kau banyak mengabaikan segala ajaran agama. Tapi kalau untuk dunianya berhabis-habis. Inilah orang beralih. Alek sudah hutang tumbuh. Nah, aduh ibu nak habis-habis. Sewa tenda bara, sewa pelaminan bara, sewa organ bara, sewa artisnya bara, sewa penjaga keamanan bara, coba sewa menjaga karangan bunga dia. Itu dulu orang tak senang. Pasio sadwalahnya tu mah. Tukang parkirnya bara, babi-babi. Tiba dia kamu banyak si alasan. Besok pada kau jawabannya kecilnya kepada Allah. Rabbirji'un, balikan ambo balik ya Tuhan ke dunia. Ambo kerajuan amal-amal ambo tinggal tu ambo kerajuan balik. Kata Allah ndak ada ledo. Itu gacauan kalian saja tu. Kalian lah tambah barzakh. Sampai bila umatnya mengecek seperti itu? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Kadang pun makin tahu je Pak. Kita makin contoh untuk 10 hari terakhir. Bisa awak sebenarnya, tapi awak tak mau. Coba buka dulu. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ilal lail wa la tubashirunna wa antum aqifun
yusalluna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Dan mau mendekatinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya ke manusia agar mereka bertakwa. Lah, yang ditinggal di umat Islam kini 10 hari yang terakhir. Ini bisa, tapi nak mau. Allah katakan uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Nah, malam hari silakan bagaulah kalian, tapi nge 10 hari yang terakhir nak boleh ledo ikunang ka kalian karajokan. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kalau di Makkah Madinah tuh Bapak Ibu 10 hari terakhir tuh bak kunci rumah orang. Masjid datang muet-muet orang mudah-mudah lego lah. Kalau keluar di masjid masuk ke dalam balik ya. Kalau di kampung Munda 10 hari terakhir itu lebih bisa menfutsal anak muda di belakang. Nah, jadi penyesalan nanti dah gini dah. Nan membuktikan dulu aku bisa sebenarnya Allah, tapi dek karena dirintangi dek hawa nafsu aku ya Allah, akhirnya baliklah mau ke dunia balik nak mau ke rajuan. Kata Allah kalla, sekali-kali tak bisa itu. Nombor contoh kau dulu nah. Nombor contoh kau dulu. Awak masih berada di bulan Ramadan, sesudah itu pikiran awak lah tiba di bulan Syawal. Allah tabayang orang kadatang ke rumah awak bahari rayu dan dari sini lah katibu segala macam bagai dicalik kursi tabuk-tabuk, dicalik dinding lah takupak pulo, calik kain pintu lah tagarajai pulo, calik toples kosong lu baru, calik air warna lu nampak le dong. Tua pengana. Jadi nak cecik Allah tadi bah. Padahal mampu. Kalau kecil dari samu apa dunia juga baralik dari Tuhan. Nggak mampu dimampu-mampukan. Alih abi hutang temu. Tiba dia kamu banyak alasan. Panjang-panjang nama nuang. Mengaji pun dah ada kok ulang mana dah ada ditanya. Mau itu makanya kata Allah musuh awak yang sesungguhnya di bulan Ramadan berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam dahulu musuhnya adalah dari dalam hawa nafsu, dari luar adalah pengaruh dari syaitan. Fa'azallahu masyaitan. Kalau awak di bulan Ramadan, musuh awak cieknya. Syaitan dirantai, musuh awak diri awak sendiri. Kalau Bapak Ibu berhasil mengatasi serangan hawa nafsu awak, baru sarugo sesudah itu. Coba buka surah An-Nazi'at, surah 79, ayat 40-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Alah, jadi nawa adoe bulan Ramadan itu adalah cien dunia. Makanya arti puasa itu menahan halai bisa menahan akonda.
Banyak kandaknya dalam puasa. Nama kandak nak setan dah. Nafsu awak yang berkandak. Kan sering bagi contoh dia pada arti puasa tadi menahan. Anak ditahan awan nafsu, dari ada ditahan makan minum. Kan betul nak? Sejak belum mulai menahan terbit fajar sampai belum masuknya menahan baru bisa dilepihan. Bila terbenam matahari ama mikir pembukuan sejak belum mulainya. La ilaha illallah. Bukan bertanya. Aku nama leh ambo cek mengaji. Aku nama ambo kan elok bertanya. Jadi tak boleh kami memikir pembukuan ustaz. Yo beda nya model ko bapak ibu, jadi ibu nak tamu nak. Babuku jo pabukuan babeda tu mah. Kalau babuku itu sunnah. Itu ajaran agama. Babuku artinya membatalkan puasa. Yalah. Babuni azan maghrib, awak minum air sarabu. Lah batal puasa. Tu babuku namanya tuan. Babuni azan maghrib, awak makan korma cie. Lah batal puasa. Alah tu babuku namanya tuan. Nanta kalayak di meja tu. Akan dak syatu. Tadi itu mah korma kecil. Apa enggak lah mula bang. Jadi tak boleh kami membuat selero banyak-banyak. Disuruh malah. Tapi tak untuk awak doh. Untuk dibagi-bagikan. Utamakan di masjid lataan. Ikut yang bau membawa pembukuan dari pasar. Untuk kandak selero ini. Makanya puasa awak disabit. Puasa orang awam. Bukan orang khusus. Apalagi khusus di atas khusus. Awas bil awas. Tidak bisa menahan diri. Abang ketibu di sarugo. Nabi Adam kadek salero tadi itu. Itu yang menggoda dari dalam nawa nafsu, dari luar setan mempengaruhi. Jawab enggak, setan dirantai. Nah menggoda itu adalah nafsu awak sendiri. Kalau di Makkah orang membawa pabukon tu biar roti, biar susu, lala tabungkuk-bungkuk dia membawa. Ada awak lah tele yang membawa untuk awak. Yuk baik apa siapa bukuan dengan parik ni kita rasuka habis satu Allahnya. Habis kau tiba di rumah indah lu tak makan. Nah, maka dari fokus lawak untuk anak disuruh dalam agama. Satu, Bapak Ibu, di dalam kubur menyesal model tulisan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, penyesalan yang kedua nanti di padang mahsyar. Coba buka surat As-Sajdah. Surat yang ke-32 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Nampak? Dan tadi kalau tadi di alam barzah minta balik ke dunia. Tak ambil dek barzah. Kalau kini lagi di padang mahsyar. Allah nampak tenyo naraku. Lah kadang ngaluk bagi orang nana dulu masuk ke dalam. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Balian kami dunia. Maju do dunia lah dilimpik oleh Allah. Lah dihancurkan oleh Allah. Baru timbul keyakinan. Inna muqinun. Kini kami baru yakin ya Allah. Keluarlah kami resiko ya Allah. Baliklah kembali ke dunia ya Allah. Maju adulai.
Nah, semangat umat Islam pada hari ini untuk mengamalkan ajaran agama, walaupun ada kesempatan tidak mau, tapi untuk hura-hura dunia, itu luar biasa. Contoh ya, diajak dek kawan-kawan senam, oke, tunggu ambo. Diajak dek kawan kasuro, kaki dan sakit, itu menggalak ambo tuh. Ambo nama galakan. Suruh keluar lepas ya. Alah, iyo itu nambah kecian. Ibu diajak orang ke dunia, oke, ambo ikut. Tunggu ambo sebentar, ambo cari yang peralatan, ambo satu alat dulu. Tapi tiba diajak agama 1001 alasan. Mohon maaf lah kecian tadi. Suruh mapa Al-Quran tak nama, suruh mapa jani, oke, siap. Jadi awak sadalahnya. Besok model iko lah tiba di pada masyarakat nampak narako lah terang lupa ki orang nak masuk ke dalam tu. Ya Allah balik lampu ke dunia balik ya Allah. Lah yakin nampak kini maha. Di dunia ada adu ni kata Allah kemana balik. Makanya kalau orang bertakwa, kalau berhasil dengan Ramadan awak menjadi la'alakum tattaqun, luar biasa orang bertakwa di padang mahsyar. Coba buka surah 9 balik surah Maryam ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nasyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Lah nampak. Di besok di padang mahsyar orang yang berhasil beramal sehingga mengantarkan menjadi la'alakum tattaqun ikut kafilah rombongan yang terhormat. Matuari sajangka di kapalu nyo dapet naungan. Sado orang dak babanang saleh Allah jo di badan do inyo dapet libas takwa, pakaian takwa. Nabi Adam dek melanggar aturan agama, pakaian takwa, tangga dalam surga. Keluar dari surga dengan menutik sadonam peralu saja jo daun-daun surga. Ini banyak dijual orang kain, tapi tetap jual menutup sadonam peralu saja. Itu balik aku mengaji saja. Nah, jadi mohon maaf jadi ibu penyesalan bisa orang bertakwa. Nah, dia tamu mulia. Nah, hujan nama ini son-son jo payung diagi lo mantet, diagi lo baju kebesaran. Jadi lah bapak pejabat yang digoda. Dia pernah basonsong kadang-kadang babantang lo karpet sepanjang-panjangan. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan ada biku penyesalan di awak bisu. Boleh jangan di tiga penyesalan. Kedua baru Tuhan. Pertama menyasa di alam barzakh, dalam kubur nak balik ke dunia. Yang kedua menyasa di padang mahsyar nak balik ke dunia, baru timbul keyakinan. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penyesalan yang ketiga ketika sudah berada di dalam neraka. Ayo kita buka surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarifuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka,
Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Tapi dah lo sampai ni dalam neraka lo le. Dalam kubur menyasa, di padang mahsyar menyasa, lah masuk ke dalam neraka menyasa aja baru. Wahum yastarikuna fiha, mereka merawang-rawang memaki-maki berada di dalam neraka tadi. Katanya Rabbana akhrijna, ya Tuhanku keluarlah kami dari neraka kuang. Kemana? Kami mengerjakan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti dahulu kerajaan boleh nan eloknya le ya Allah. Dan itulah kejadian tadi. Untuk beramal soleh hati awak sebenarnya, tapi suku jo mengarajukan nama lawanan jo agamu. Besok dalam neraka timbul kejujurannya. Balain tak sama dengan dulu lidah ya Allah. Timbul kejujurannya dari dunia, hendaknya sok tahu. Jangan lah, mau ngerti lah dia itu. Besok inyo sendiri yang mengakui di hadapan Allah. Keluarlah kami dari neraka, ya Allah. Rabbana akhrijna. Akhrijna itu kharaja, artinya keluarkan. Keluarlah kami dari neraka, ya Allah. Kami akan mengerajukan na'mal solihan. Keraju amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Balain yo ndak ka dulu le do. Tu jawaban Allah, yo dikeluar. Di dunia saya tak adul para masyarakat, tak adul itu. Tinggal alam dua saya, alam neraka itu saruku saya tinggal. Doa kepada Allah. Pertama tanya oleh Allah, tidak ada orang yang datang ke negeri kalian main kalian. Nazir, tidak Rasul dah, tidak Nabi dah. Kalau Nabi Rasul ditanya mungkin lah selama awal tidak datang Nabi kalian. Oh ya Allah, itu nyawa anda. Tapi Allah mengecekkan tidak ada orang datang ke tempat kalian main kalian. Lai ya Allah. Jangan datang ke kalian nan rutin mana sekali sepakat ya Allah. Udah perang panjang tu sana di sun semuanya ya Allah. Atau bahas sikap awak ketika dia datang bagi kaji ke tempat awak. Tak ada kami masuk nanti masuk. Masuk keluar masuk balik. Ilaha illallah nak singgah sekali Allah aja ya. Allah datang ya Allah. Jadi Allah tak tanya Nabi dan Rasulullah, nazir, pemberi peringatan. Makanya pewarisnya al-ulama warasatul anbiya mengingatkan awak melanjutkan tugas kenabian. Tanya Allah yang kedua, indah bahagia kalian akan untuk berfikir. Indah sadar kalian dari ma kalian kapikama kalian. Assalamu kalian didik dari dunia itu. Tidak berfikir kalian besok kalian akan mati bagai. Tidak pembunuh akal kalian. Lai pembunuh akal ya Allah. Itu apa pembunuh akal? Ya kalau kami panitia pemilu banyak curang ya Allah. Kalau kami orang Panggale ya Allah, bahawa orang beli sekilo dapat 209 on ada tu itu kerja akal kami ya Allah. Tak ada berfikir untuk ini mati. Baru tahu kullu nafsin za'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak ada takana wal tanzur nafsum ma qaddamat lil ghad. Amal banyak tapi bukan amalan agama. Awak terlalu banyak patuah kepada di luar Allah dan Rasul. Mohon maaf Bapak Ibu jangan tersinggung kalau ada di antara awak siku yang terlibat beko, apakah itu bagian pemerintah, bagian tokoh masyarakat, bagian tokoh umat dan segala macam lah. Awak terlalu patuah mayuan kece orang, jarang mayuan kece Allah dan Rasul. Padahal konsekuensi ketaatan awak kepada Allah dan Rasul itu adalah dari 2 kalimat syahadat. Kalau you batu 2 kalimat syahadat awak, Allah dan Rasul utamakan, baru dikot nan ketiga. Tapi awak nan ketiga lebih banyak. Contoh Ustaz. Mungkin contoh ni. Cuba buka surat Al-Ahzab, surat nan ke-33 ayat 66 sampai 68. Bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum bin nari yaqulu
ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Lima awak mengecek tekah tadi itu dalam neraka. Sudah awak mengecek mereka itu keluar awak dari neraka itu. Nah itu maku mengejar. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya dalam neraka. Kau taat lampu dulu kepada Allah dan Rasul. Tak terkait kau nasib ambo kau. Ada kau mentaati pemimpin dan para pembesar, tokoh-tokoh dan segala macam bagi rukulah jauh awak dari agama. Aku lagi banyak ya Allah. Azab mereka ya Allah 2 kali lipat, laknat mereka dengan laknat yang besar. Namun awak tak keselamai bagi doa awak pun tak akan dikabulkan bagi oleh Allah. Sedangkan iblis saja dia mengecek bisu. Ajale dan sasih kelenturan kalian nanti. Tak tahu dan dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kalian turun itu dan tak ongok kalian nak ongok tu. Makanya kalau dicari pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa melanjutkan tugas kenabian supaya awak jangan saseh. Tolong kecil tak kata di itu. Dilarang baju samping kecil pemimpin awak demi kesehatan besok ke lapangan awak sadoyo. Apa kaya nanti kaya kau nak nampu pakai kerudung model koko dah. Apa kaya nak ibu ngelak nampu apa? Apa yonda pak? Ikut komandan nama ngecek Ustaz. Silakan. Besok tak ikut ngecek awak besok lah yuk. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, penyesalanku nanti ambo mengingatkan awak saja. Kalau nanti nak mati dulu nah. Ladan ke mati gini bang. Nah, jangan dulu selesai dulu. Nah, jadi apa Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disikulah persoalan awak sabananya. Jadi kalau you awaklah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah mentaati Allah dan Rasul. Tapi kalau awak taat ke pihak yang ketiga di luar Allah dan Rasul, terjadilah seperti yang tadi. Kau contoh je lain lagi ya. Kau contoh je lain. Cuba buka surah Al-Anfal. Surah yang ke-8 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Kalau umat Islam kini nanti bayangkan dek Nabi seperti buih di tengah lautan, tak ada kekuatan lagi. Kenapa? Dek mempertahankan aliran iko, kelompok iko, guru iko, segala macam. Situ awak sama awak bertangka. Sedangkan Allah dan Rasul itu abaikan. Tak sabar seperti Allah aja dah. Mati-matian mempertahankan aliran kelompok, guru itu dan segala macam. Coba mati-matian mempertahankan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita aman. Bila rasa banyak bawaan dikuasai oleh oligarki istilahnya 9 orang. Ya dia hobi baca.
Sementara kan kelompok iko, aliran iko, organisasi iko, partai iko, bapak iko. Sementara Allah dan Rasul kita abaikan. Jadi kini saja Allah bisa melihat bahwa awak belum komitmen dengan dua kalimat syahadat awak. Ada ayat C. Jawapan singkat sih. Kok dia kaji sebelum payah habis ini. Di mana dia orang? Pada kecil Allah nak dia kan itu anda taati tu. Kok dia kaji sebelum payah habis ini. Tapi mengari awak dia kau. Lain sehat bagi bikin kau. Lain sehat dah. Kalau damang roti bosiku kerja membeko lah lain makan waktu itu sempat nah jadi apa itu jamaah ayat kemudian lah ada banyak ayat macam tu coba kita buka surat An-Nisa ayat 59 surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59 ini contoh Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka balikkanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau nak ingin lebih baik akibatnya, coba cari ayat sinan fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau dua berbeda-beda dalam satu masalah, apa sajalah, yang pemimpin ulil amri tidak boleh diktator, yang rakyat tidak boleh pula menjadi propagator. Asuang kamari itu propagator namanya tu mah. Yang pemimpin yang merasu awak berkuasa, tiba diktator. Dia nak bisa pemimpin sekolah. Tiba diktatornya rakyat. Awak banyak jasong kamari. Itu provokator namanya. Kenapa? Tidak tahu solusi. Solusinya apa? Nampak pemimpin tak boleh memasakkan kehendak, rakyat tak boleh bikin kekacauan, balian kepada konsekuensi dua kalimat syahadat awak, balian kepada Allah Al-Quran, balian kepada Rasul awak sunnah. Kini pemimpin tak tahu dengan Al-Quran dan sunnah, rakyat pun bodoh dengan Al-Quran dan sunnah, maka terjadilah chaos kecil orang kini. Kacau je di mading-mading. Celelah antara aparat keamanan, je tukang ojek, je tukang mengalih kaki limu segala macam bagi. Celelah. Dia nak tahu je agama. Dia Muslim satu Allah. No? Dia lelur orang kafir dia doi. Kalau tak nan satu dua Jakarta dulu. Kini bang kama laka. Manyu kedusana awak, sama saya iman jawab, sama kamu jawab. Pindah tantu jual Quran, dah mengerti jo sunnah. Faham? Aku mengatakan kawa baliklah kepada ajaran agama wa. Ikut masuk bulan Ramadan besok, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dalamilah kitab suci Al-Quran awak, bertanang-tananglah untuk menggali kembali isi kitab suci awak Al-Quran tadi. Kalau membuat dia mencari kuliner kepanjang, dari kecil udah tahan selera kalian dulu, tahan dulu. Mabuk baru sudah sahur baru ada lepu bekong kolak menjahit dah. Nah itu kan. Nah pasan aku kepada awak ni kuat.
Kalau ada di antara yang hadir kini gua, dan walaupun tamu, walaupun aku asamu muslim sadonya, gua dikat dengan dua kalimat syahadat, manan indah pandai membaca Al-Quran, tekadkan, azamkan dalam hati sebulan depan bisa keluar Ramadan bisa membaca Al-Quran. Bagi yang lah bisa baca Al-Quran tapi belum benar bacaan Al-Qurannya, tekadkan mentasil Al-Quran selama sebulan sehingga keluar Ramadan baca nawa bagus. Bagi yang bagus baca Al-Quran, tekadkan untuk menghafal Al-Quran. Kabar kadapeh buat sementara. Bagi yang banyak hafal Al-Quran, tekadkan untuk mencari makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan bagi yang sudah terbiasa membaca terjemah Al-Quran, cari lagi tafsirnya, penjelasannya apa. Sampai-sampai nanti puncaknya mentadaburkan Al-Quran. Artinya menghayati, memahami sampai paham ana sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu pesan ambo kepada awak basamu, tidak ada pilihnya. Awak bersembah sudah bersana sadonya innamal mu'minuna ikhwan, dan kita wajib supaya jangan merugi wa tawassaw bil haqq qulil haqq walau kana. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan awak pada hari ini. Karena di ambo cukup itu nasihat ambo kepada awak. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan, mohon doa awak bersama untuk ambo insyaallah hari Kamis besok ambo meninggalkan tanah air menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah sekaligus i'tikaf nantinya insyaallah. Amin. Lambe bini ini Bang. Kalau aminan tadi itu tadi kalau nanti ini kalau tak suruh tuh kalau aminan tadi itu ada cek malaikat yang ada di kepala untuk engkau juga seperti ini begini. Tapi tadi tak aminan atau cuma ada. Aku kini itulah sagan namanya. Nah, jadi dari ambo Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.